Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta limpahan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa pula yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan bin Allah. Tak lupa pula yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Rektor Abdul Aziz BAMAG. Tak lupa pula yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah Usuluddin dan Humaniora, Bapak Imam Syafi'i. Dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Kaprodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam, Bapak Bayu Gilang Ramadan. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen mata kuliah statistika, Bapak Attar Zairozi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiqul Jalani, mahasiswa Ilmu Seni dan Arsitektur Islam semester 7 Fakultas Humaniora. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa konsep dasar statistika. Yang pertama, pengertian ilmu statistik. Pengertian ilmu statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Sedangkan statistika yaitu ilmu untuk mengolah data yang berbentuk angka. Peran statistik dalam penelitian. Oleh Budi Yuwono bahwa fungsi-fungsi statistik dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. 2. Statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. 3. Statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Dan yang keempat, statistik dapat memperluas pengalaman individual. Lalu, peran statistik dalam penelitian. Fungsi statistika yang dikhususkan dalam ranah penelitian seperti yang dinyatakan oleh Agus Irianto mencakup 1. Membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang diteliti. 2. Membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya atas objek yang diteliti. Selanjutnya, rangkaian kerja proses statistik mencakup pengumpulan data, penyajian data, menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpresentasikan hasil analisis. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, di mana menentukan data dan jumlah sampel berdasarkan banyak populasi beserta error atau kesalahan pengumpulan data. Yang kedua, penyajian data, di mana penyajian dalam tabel, grafik, dan diagram berdasarkan parameter atau karakteristik tertentu. Dan yang ketiga, menganalisis data dengan metode tertentu, di mana data yang didapat diolah pengguna formula yang tepat. Formula yang dipersyaratkan asumsi-asumsinya terpenuhi disebut analisis data parametrik, dan formula yang tidak mempersyaratkan terpenuhi asumsi-asumsi tertentu disebut analisis data non-parametrik. Yang keempat, menginterpresentasikan hasil analisis, di mana data yang sudah dianalisis diinterpresentasikan agar mudah dipahami orang lain. Selanjutnya, B. Macam-macam statistik. 1. Statistik berdasarkan cara pengolahan data. A. Statistik deskriptif, yaitu terbagi menjadi 3 penjelasan. Pertama, statistik yang mempelajari cara mengumpulkan,
mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, dan menguraikan data penelitian yang berwujud angka-angka agar dapat memberikan gambaran yang jelas suatu keadaan atau gambaran hingga dapat ditarik kesimpulan. 2. Penggambaran dapat berupa rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan lain-lain. 3. Contoh, sebanyak 65% siswa memiliki nilai rata-rata hasil belajar matematika berada di atas KKM, dalam kurung kriteria ketuntasan minimal, pada semester ganjil. B. Statistik inferensial. Statistik yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel khusus untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri suatu populasi. Contohnya, pengaruh penerapan metode pembelajaran A diasumsikan lebih dari 55% siswa merasa antusias dan tertarik mengikuti pembelajaran BI, dan hasil belajar siswa kurang dari 40% mendapat nilai di bawah kriteria ketentuan minimal dalam kurung KKN semester. Berikut adalah diagram statistik deskriptif dan statistik inferensial, di mana statistik deskriptif dimulai dari pengumpulan data kuantitatif, lalu pengolahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data kuantitatif, penyajian data yang telah dikelompokkan, hingga data sampel, lalu pengumpulan data populasi untuk analisis karakteristik parameter populasi yang tengah diselidiki. Dari data statistik deskriptif, ketika sudah sampai ke data sampel, lalu bisa langsung mengarah kepada penggunaan data sampel guna menguji asumsi parameter populasi, di mana itu adalah bagian dari statistika inferensial. Lalu setelah penggunaan data sampel guna menguji asumsi parameter populasi, selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi parameter yang tengah diselidiki. Nah, jadi dua itu dari data sampel menjadi dua itu hingga disimpulkan yaitu statistik inferensial. Untuk selanjutnya tetap di macam-macam statistik, yang kedua yaitu statistik berdasarkan bentuk parameternya. A. Statistik parametrik. Bagian statistik yang parameter populasinya mengikuti distribusi tertentu. 2. Parametrik menyiratkan beberapa karakteristik kualitas dan nilai populasi data. Yang ketiga, statistik parametrik berasal dari distribusi Gaussian atau distribusi normal dan memiliki varian homogen serta dikarakteristik dengan nilai rata-rata dan standar deviasi. B. Statistik non-parametrik, yaitu bagian statistik yang parameter populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan tidak membutuhkan varian yang homogen. 3. Statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaan. A. Statistik sosial, dalam kurung penelitian psikologi umum dan lain-lain. B. Statistik pendidikan. C. Statistik ekonomi. D. Statistik pertanian. E. Statistik keteknikan dan ilmu sains. Yang keempat yaitu statistik univariat, bivariat, dan multivariat. A. Univariat, yaitu statistik yang dilakukan pada satu variabel atau lebih dari variabel tapi tidak saling berkaitan. 2. Variabel penelitian dianalisis sendiri-sendiri tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. B. Bivariat, yaitu statistik yang dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variabel atau variabel bebas yang jumlahnya bisa lebih dari satu atau sebuah variabel terikat. C. Multivariat, yaitu statistik yang dilakukan untuk menganalisis hubungan antar variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana jumlah variabel terikat lebih dari satu, sedangkan jumlah variabel bebas bisa satu atau lebih. Lalu kita ke C, yaitu pendekatan penelitian ilmiah.
1. Karakteristik. A. Sistematik, di mana penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara beruntun sesuai pola dan kaidah yang benar dan sistematis. Dimulai dari masalah yang mudah dan sederhana hingga masalah kompleks. B. Logis, di mana penelitian dikatakan benar jika dapat diterima akal dan berdasarkan fakta yang empirik. C. Empirik, di mana peneliti pada umumnya didasarkan pada pengalaman sehari-hari. Fakta ekspektori, yaitu fakta yang kesan indera yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang diangkat menjadi hasil penelitian. C. Empirik. Landasan empirik dibagi menjadi 3. 1. Hal-hal empirik selalu menjadi persamaan dan perbedaan terdapat penggolongan atau perbandingan. 2. Hal-hal empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu. 3. Hal-hal empirik tidak dapat ditemukan secara kebetulan, melainkan ada sebabnya, terdapat sebab akibat. Yang D. Replikatif, di mana suatu penelitian yang telah dilakukan seyogiannya dapat dilakukan pengujian kembali oleh peneliti. 2. Tahapan. A. Mengidentifikasi masalah. B. Menyatakan permasalahan dan menyusun dalam kerangka pemikiran. Yang C. Perumusan hipotesis. Yang D. Penguji hipotesis secara empirik. Yang E. Penarikan kesimpulan. D. Peran statistik dalam penelitian ilmiah. 1. Penyusunan model teoritis. Penelitian mengkategorikan masalah-masalah yang telah dirumuskan dan memberi gambaran solusi permasalahan. 2. Perumusan hipotesis. Setelah perumusan masalah, maka dilakukan perumusan hipotesis yang berasal dari 2 variabel atau lebih yang merupakan turunan perumusan masalah dalam model matematis. 3. Pengumpulan data dan pengujian instrumen penelitian, di mana data yang telah dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian dan dikategorikan berdasarkan jenis dan kelompok secara statistik. Yakni instrumen penelitian yang digunakan wajib diuji secara validasi dan reliabilitas. 4. Pengujian hipotesis dalam penarikan kesimpulan, di mana rumusan hipotesis yang telah dibuat diuji untuk menentukan dapat diterima atau tidak. Yakni penerima dan penolakan hipotesis akan berpengaruh terhadap penarikan kesimpulan untuk penyelesaian masalah penelitian secara luas. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.